Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rosmala Dewi, SKMMK. Saya dosen dari Prodi RMIK Universitas Esa Unggul. Kali ini saya akan mempresentasikan penelitian Systematic Review Faktor Penyebab Kematian Kanker Serviks di Indonesia tahun 2018. Jadi kanker serviks merupakan jenis tumor ganas yang mengenai lapisan epitel mulut leher rahim atau mulut rahim. Nah, menurut WHO terdapat 490.000 wanita di dunia terkena kanker serviks setiap tahunnya. 80% diantaranya berada di daerah negara berkembang, yaitu seperti Indonesia. Angka kematian kanker serviks di Indonesia tergolong tinggi. Berdasarkan data riset kesehatan dasar tahun 2013, diketahui bahwa penyakit kanker serviks ini merupakan penyakit kanker dengan prevalensi tertinggi pertama, yaitu 0,8 per 1.000 penduduk. Kemudian dari beberapa provinsi itu ada yang mencapai 1,5 per 1.000 penduduk, yaitu di daerah Provinsi Kepulauan Seribu, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi DIY Yogyakarta yang memiliki kanker serviks tertinggi. Sumber data dari instalasi deteksi dini dan promosi kesehatan Rumah Sakit Kanker Darmais tahun 2010 sampai 2013 ini terdapat peningkatan kasus dan juga peningkatan jumlah kematian. Metode penelitian yang dilakukan dengan menggunakan systematic review, yaitu menggunakan jurnal-jurnal kesehatan sebelumnya terkait kanker serviks dari tahun 2014 sampai dengan 2017 dari literatur yang diperoleh melalui internet. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh jurnal kesehatan tahun 2014 sampai 2017 yang berjumlah 78 jurnal terkait kanker serviks. Namun ada 17 jurnal yang sesuai dengan kriteria inklusi penelitian ini, yaitu faktor-faktor risiko penyebab kanker serviks, diantaranya 6 jurnal bidang kebidanan, 4 jurnal kedokteran, 4 jurnal kesehatan masyarakat, dan 2 jurnal keperawatan, dan 1 jurnal riset kesehatan. Hasil dari penelitian ini didapat faktor yang menyebabkan kejadian kanker serviks, yaitu 1, ada human papillomavirus. Ini menurut Herlina et al. 2016, penyebab kanker serviks lebih didominasi oleh HPV tipe 18 dan HPV tipe 16, lalu disusul dengan HPV tipe 45 dan HPV tipe 52, sedangkan tipe 31 dan HPV tipe 33 tidak terdeteksi. Yang kedua, faktor merokok. Jadi menurut Nur Lelawati et al. 2018, merokok mempunyai kemungkinan 0,309 kali untuk menderita kanker serviks. Subagja tahun 2014 menyatakan tembakau yang digunakan sebagai bahan pembuatan rokok dapat menjadi faktor risiko terjadinya kanker serviks dikarenakan mengandung nitrosimin dan derivat nikotin di dalamnya yang bersifat karsinogen sehingga mudah diabsorpsi oleh darah dan dapat merusak sistem imun tubuh. Sedangkan Savitri tahun 2015 menyatakan bahwa para perokok yang pasif itu juga punya berisiko kanker serviks selain dari perokok aktif. Kemudian yang ketiga adalah keputihan. JASA tahun 2016 menyatakan perempuan dengan risiko kanker serviks apabila mengalami keputihan terus-menerus namun tidak diobati, ini bisa menjadi risiko. Sedangkan Subagja 2014, ini keputihan timbul akibat kurang terjaganya kebersihan serviks. Nah, sedangkan keputihan sendiri itu ada 2 macam, yaitu normal dan tidak normal. Keputihan yang normal lendirnya berwarna bening dan tidak berbau dan tidak gatal. Sedangkan keputihan yang tidak normal ini kebalikannya, dan inilah yang menjadi cikal bakal terjadinya kanker serviks. Yang keempat adalah paritas atau jumlah anak. Mairita dan Handayani tahun 2014 menyatakan bahwa semakin banyak jumlah anak, maka semakin besar pula risiko mengalami kanker serviks. Wanita yang mengalami jumlah anak yang banyak, terutama melahirkan lebih dari 3 kali, berisiko menyebabkan kanker serviks. Sedangkan Syahda 2014 menyebutkan bahwa tidak ada hubungan paritas dengan kejadian kanker serviks dan mungkin disebabkan pada saat proses persalinan
wanita telah steril dan dari segi higienis terjaga sehingga mengurangi risiko karena kanker serviks walaupun wanita tersebut sudah melahirkan lebih dari 4 anak. Kemudian yang kelima adalah usia pertama kali menikah. JASA 2016 menyatakan bahwa wanita yang menikah pertama kali di bawah usia 20 tahun lebih tinggi terkena kanker dibandingkan dengan wanita yang berusia di atas 20 tahun. Wanita yang sudah melakukan aktivitas seksual saat alat reproduksinya belum matang hanya akan mendorong HPV untuk sampai ke serviks. Hal tersebut berbeda dengan wanita yang telah memiliki kematangan organ reproduksi. Tubuhnya akan membentuk kekebalan yang dapat menangkal masuknya HPV. Sedangkan Puspasari 2017, menikah pada usia dini merupakan penyebab kanker serviks karena pada usia tersebut organ reproduksi sedang aktif berkembang dan rangsangan dari penis dan sperma dapat memicu terjadinya perubahan sel menjadi tidak normal yang akibatnya mengakibatkan luka saat berhubungan seksual dan kemudian menjadi infeksi dari virus human papilloma virus. Kemudian yang keenam adalah partner seksual. Dari Lestari dan Ria 2016, di sini wanita yang memiliki banyak pasangan seksual berisiko lebih tinggi kena kanker serviks. Sedangkan Puspasari begitu juga wanita yang hanya memiliki satu pasangan ini bisa juga terkena kanker serviks. Kemudian Tilong 2014 menyatakan apabila pasangan prianya sering berganti-ganti pasangan seks, maka ini juga mengakibatkan wanitanya bisa berisiko kanker serviks. Kemudian yang ketujuh adalah herediter atau riwayat keluarga. Dari 2 jurnal di sini disebutkan Lestari dan Ria bahwa penyakit kelainan genetik bisa terjadi karena penyakit keturunan yang diturunkan oleh orang tua kepada anaknya, di mana mutasi genetik yang diturunkan pada orang tuanya berkembang menjadi satu jenis kanker. Gen yang bermutasi bukanlah bahwa anak tersebut menderita kanker, tapi berisiko yang dibawanya lebih tinggi daripada orang lain. Sedangkan Lubis di sini menyatakan bahwa ibu dan neneknya ini memiliki hubungan dekat sehingga bisa juga menyebabkan menderita kanker serviks. Kemudian pemakaian pil KB atau kontrasepsi dari 2 jurnal. Di sini disebutkan JASA bahwa wanita yang menggunakan pil KB berisiko 3,2 kali terkena kanker serviks dibandingkan dengan wanita yang tidak menggunakan pil KB. Kemudian Puspasari 2017 menyatakan bahwa kontrasepsi hormonal ini digunakan untuk mencegah kehamilan dengan cara menjaga kekentangan lendir, servikal, dan menghentikan ovulasi sehingga tidak dilalui oleh sperma. Apabila digunakan dalam jangka waktu 5 tahun atau lebih, ini bisa menyebabkan terjadinya kanker serviks. Untuk itu, setiap 6 bulan sekali atau setahun sekali dianjurkan untuk melakukan pap smear. Kemudian yang ke-9 adalah makanan. Lestari dan Ria tahun 2016 menyatakan perempuan berisiko terkena kanker serviks juga disebabkan oleh asupan makanan sehari-hari yang tidak sehat dan tidak layak. Sistem kekebalan tubuh menjadi lemah dan tidak bisa melawan virus dikarenakan kurang gizi. Dengan adanya makanan seseorang diet yang ketat, diet rendah sayur, rendah buah, rendahnya konsumsi vitamin A, E, dan C membuat daya tahan tubuh menjadi menurun sehingga mudah terkena kuman, yaitu termasuk human papilloma virus. Yang 10 adalah pekerjaan. Dari penelitian Sadewa, Walitunga, Elela, dan Lubis, di sini menyebutkan pekerjaan ibu rumah tangga merupakan karakteristik terbanyak penderita kanker serviks. Kemudian Nurlewati ini tidak menyebutkan, hanya menyatakan tidak bekerja, ya, tidak spesifik pekerjaannya. Kemudian pendidikan. Sadewa, Kusnati, Rahmawati, dan Nurlela ini menyatakan pendidikan yang banyak terkena kanker serviks itu di bawah SMP. Sedangkan Mamesah, Walitungis, Lala, Wagei, dan Loho, Lubis ini menyatakan pendidikan paling banyak di atas SMA. Sehingga dari beberapa jurnal yang didapat diketahui bahwa faktor yang menyebabkan kanker serviks pada penelitian 2014 sampai 2017, yang pertama adalah paritas lebih dari 3 anak, pendidikan SD sampai SLTP, kemudian pemakaian pil KB, kontrasepsi hormonal, kemudian yang keempat pekerjaan ibu rumah tangga,
Yang kelima, usia pertama kali menikah kurang dari 20 tahun. Yang keenam, merokok. Yang ketujuh, adanya herediter atau riwayat keluarga. Yang kedelapan, partner seksual lebih dari satu orang. Yang kesembilan, mengalami keputihan. Yang 10, adanya kuman papilomavirus tipe 18, 16, 45, dan 52. Dan yang ke-11 adalah makanan siap saji. Demikianlah hasil dari penelitian kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.